Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusa Putra dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, kelas Jaringan Komputer B. Baik, di sini saya akan mengerjakan pengayaan studi kasus yang telah diberikan menggunakan software Cisco, yang dimana pengayaan ini memiliki tujuan yang pertama, mempelajari protokol pada lapisan link dan network. Untuk bagian yang kedua, mempelajari protokol pada lapisan transport dan application. Baik, kita langsung masuk ke dalam instruksi pada bagian pertama, subbagian 1, langkah pertama. Pada pertama-tama kita diminta untuk mengklik PC null static dan membuka command prompt pada tab desktop. Kemudian ketikkan ARPD untuk menghapus tabel ARP pada PC null static. Baik, kita mengetikkan ARP cd, kemudian kita mengetikkan ARP-A untuk melihat tabel ARP pada PC null static. Karena pada langkah B, tabel ARP telah dihapus, maka tampilan tabel ARP saat ini kosong. Cek dulu. A. Baik, untuk tabel ARP-nya kosong ya. Kemudian tampilkan juga tabel ARP pada server DHCP Philcom. Baik, untuk menampilkannya kita menggunakan ARP-A. Baik, pada server DHCP Philcom juga sudah kosong. Kemudian pada SW Philcom dan buka CLI dan ketikkan perintah show MAC address table untuk menampilkan tabel alamat MAC yang tersimpan di SW Philcom. Kita buka. Baik, untuk yang pertama terdapat MAC address yang memiliki buntut yaitu C470. Kemudian yang kedua ada 1201 yang dimana memiliki port host Ethernet 0/1 dan host Ethernet 0/6. Kemudian masuk ke dalam mode simulation dengan menekan tombol simulation terdekat kanan bawah dan tombol show all unknown untuk menghapus seluruh filter dan mungkin nilai hyperlink filter adalah 0. Baik, sudah dipencet untuk simulationnya, tekan tombol show all none. Show or none. Jadi pencet untuk semuanya. Kemudian untuk menaik PDU, kemudian menekan tombol edit filter. Kemudian memilih ARP dan IMCP pada tab IP4. Sudah, buka kembali command prompt yang terdapat pada visual static, kemudian ketikkan ping 10 10 10 10. Baik, selanjutnya menggunakan tombol edit filter, kemudian pilih ARP dan ICMP pada tab IP4. Sudah ping. Kemudian kita diminta untuk membuka PDU ICMP dan lihat table outlier. ICMP kita buka. Ini untuk
PDU-nya, lihat outlier-nya. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk tujuannya IP-nya itu 10.10.10.10, kemudian untuk mengirimnya itu 10.10.10.11. Oke. Kemudian untuk pertanyaan berapa alamat IP yang asal PDU dari mana asal IP tersebut? Di sini dapat dilihat ya untuk IP header source IP-nya itu 10.10.10.10 yang mana source-nya ini kan dari PC non static. Kemudian untuk yang kedua berapa alamat tujuannya? Tujuannya ini destination IP-nya itu 10.10.10 ya, yang dimana kita langsung mengirim langsung ke ini server DHCP Pilcom. Oke, lanjut. Baik, untuk selanjutnya ditanyakan yaitu berapa alamat MAC asal harus dicantumkan, dari mana alamat MAC tersebut diperoleh. Kemudian yang kedua itu ada berapa alamat MAC tujuan yang harus dicantumkan. Baik, kalau untuk alamat MAC-nya, berarti kita harus mengunggah yang ini, yang IC, yang ini, yang ARP-nya. Nah, baik, di sini langsung terlihat ya untuk alamat MAC-nya. Jadi di sini untuk paket source IP, paket source-nya kan ini untuk MAC source. Kemudian yang ini itu merupakan untuk MAC destination-nya, yang dimana ini merupakan MAC dari original static, kemudian ini dari server DHCP Telkomnya. Oke, kemudian lanjut paket ICMP di dalam melalui per layer 2 kalau matematik itu belum diketahui. Kalian dapat lihat dari layar P yang memiliki isi non static berdasarkan angka C bahwa itu harus masih kosong. Karena alamat IP server belum ditetapkan di tabel ARP PC non static, maka PC non static akan mengirimkan ARP request secara broadcast di dalam jaringan yang sama untuk melakukan tujuan buka PDU ARP dan layout layer paket ARP bagian layer 2 yang mana berisi alamat MAC dan tujuan serta alamat IP tujuan. Catat informasi yang ada pada layer 2. Oke. Berarti kita di sini diminta untuk membuka ARP-nya masih baik. Untuk yang pertama, berapa alamat MAC asal PDU ARP tersebut, dari mana alamat MAC tersebut diperoleh? Dari melakukan ping yang tadi ya. Kemudian berapa alamat MAC tujuan MAC asalnya ini ya, untuk yang memiliki buntut C470. Kemudian berapa alamat MAC tujuan dari PDURP untuk tujuannya destination-nya itu yang ini, yang FFFFF ini. Kemudian apa maksud dari alamat MAC tujuan tersebut untuk mengetahui alamat dari destination-nya sendiri. Kemudian berapa alamat IP dari asal PDURP tersebut. Untuk alamat IP-nya itu packet source IP-nya itu 10.10.10.11. Dari mana alamat IP tersebut diperoleh, yaitu dari PC static itu sendiri. Kemudian berapa alamat IP tujuan dari PDR tersebut. Untuk IP tujuannya itu ya yang ini destination IP yaitu 10.10.10. Dari mana alamat IP tersebut diperoleh, yaitu dari ping yang dilakukan oleh PC static. Kemudian selanjutnya itu klik tombol capture atau forward berupa konteks pada simulasi panel sekali PDRP bergerak ke SW Pilcom. Baik, langsung kita cek aja di sini. Ini untuk ICMP-nya yang berwarna ungu, kemudian yang ARP-nya ini berwarna hijau. Terlihat. Nah, baik, berarti yang dikirimkan oleh PC non static itu yang ARP-nya dikirimkan langsung ke SW Pilcom. Kemudian selanjutnya, nah di sini kan dapat dilihat untuk yang ICMP-nya itu kan hilang. Nah, itu sebenarnya bukan hilang, tapi sebenarnya itu hanya disembunyikan karena untuk menunggu hasil dari ARP replay. Kemudian itu tuh dihilangkan agar tidak membingungkan ketika belajar pengiriman paket ARP. Kemudian kita diminta untuk buka kembali CLI pada SP Pilcom dan ketikkan perintah show MAC address table. Kita buka SP Pilcomnya. Kita ketikkan lagi
show MAC address table. Berapa data yang tersimpan di dalam tabel itu ada perubahan dari tabel sebelumnya. Perhatikan kolom MAC address dan port perangkat mana saja yang memiliki alamat MAC tersebut. Mengapa nilai pada kolom port seperti itu jika ada alamat MAC dari interface F0/0 RUB? Maka cek kembali langkah D terkait paket CDP. Berarti untuk datanya itu ada dua. Apakah ada perubahan dari sama saja, nggak ada perubahan. Kemudian perangkat mana saja yang memiliki alamat tersebut. Ini dari perangkat Visual Static itu sendiri. Kemudian ini Mac-nya itu punya SWFilcom. Kemudian jika alamat Mac dari interface F0/0 RUB, berarti kita cek dulu 0/0. Oh, berarti sama nih untuk port sama. Oke, ini untuk port 0/6. Kemudian lanjut buka PDRP yang ada di SWFilcom. Perhatikan langkah tabel in layer dan catat nilai port per layer 1, alamat MAC per layer 2. Bandingkan dengan keterangan tersebut terhadap langkah ini. Kemudian berarti kita di sini diminta untuk membuka PDU ARP. Nah, ini PDU ARP-nya. Buka PDRP di SWFilcom, perhatikan layout layer. Catat nilai alamat MAC tujuan pada layer 2 dan port pada layer 1. Alamat MAC pada layer 2 yaitu untuk source-nya ini yang belakangnya C470, kemudian untuk destination itu mesin FFFF ini. Kemudian port pada layer 1 untuk layer 1 portnya itu yang ini, yang 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6. Kemudian port keluar masuk terkait pada mengapa demikian. Nah, kemudian selanjutnya kita diminta untuk klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan PDRP ke perangkat berikutnya. Jadi kita dulu lihat. Nah, sudah berapa banyak aplikasi PDRP yang dihasilkan oleh SWFilcom? Bisa kita hitung, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4 yang dikirimkan, itu ada 4. Mengapa tidak ada PDRP mengarah ke Visual Static? Itu dikarenakan Visual Static itu sendiri kan yang melakukan broadcast untuk mendapatkan alamat dari tujuannya. Oh iya, di sini untuk ARP yang dikirim 1, 2, 3, 4, 5 ya. Perangkat mana yang menerima PDRP? Yang menerima yaitu ada 2, server DHC Vilcom dan Wi-Fi AP. Kemudian berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Untuk dari server DHC Vilcom bisa kita lihat langsung di sini. Nah, ini untuk alamat tujuannya yaitu in layers. Nah, yang ini device source destination. Berarti itu tuh untuk alamatnya itu
server DHCP Filcom berarti yang ini, MAC address-nya yang 6A80. Kemudian oke. Jika perangkat menerima paket, maka terjadi proses dekapsulasi. Setiap paket yang diterima di layer 1 pasti akan diteruskan ke layer 2. Di layer 2 akan dicek alamat MAC tujuan, apakah sesuai dengan alamat MAC perangkat untuk paket ARP. Pada layer 2, selain alamat MAC tujuan, juga dicek alamat IP tujuan. Oke, untuk langkah kedua, membuat ARP replay dari ARP request. Buka PDU ARP pada server DHCP Filcom. Dan buka ARP-nya. Perhatikan alamat IP dan alamat MAC asal pada layer 2 pada table in layer. Nah, ini untuk asalnya ini C470 untuk MAC-nya, dan untuk IP-nya yang ini belakang 11. Paket tersebut merupakan paket ARP request dari static karena paket ARP tersebut ditujukan kepada server. Perhatikan alamat IP tujuan. Nah, untuk tujuannya yang ini ya, destination IP itu yang 10.10.10.10. Kemudian server DHCP Filcom membuat balasan berupa paket ARP replace secara unicast dan terjadi proses enkapsulasi di mode layer 2. Perhatikan alamat yang terdapat pada layer 2 pada table out layer. Nah, ini nih untuk MAC-nya dari server DHCP Filcom, dan ini punyanya PC0 static. Kemudian untuk packet source-nya itu IP-nya 10.10.10.10. Kemudian untuk destination IP-nya itu yang 10.10.10.11. Oke, lanjut. Untuk berapa alat MAC access? Berdasarkan informasi dari mana server diperoleh, apakah ada hubungannya dengan ARP yang ada pada server DHCP.com. Baik, untuk alamat ini kan diperoleh dari broadcast yang dilakukan oleh PC Nostalgic itu sendiri. Kemudian apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada server DHCP Filcom. Jadi dari sini tuh ARP ini hubungannya itu ya untuk melakukan replaynya itu sendiri. Kemudian berapa alamat tujuan dan alamat IP tujuan berdasarkan informasi tersebut dari mana alamat tersebut diperoleh. Untuk alamat tujuan ini dapat dilihat di sini ya. MAC tujuannya itu ke C470. Kemudian destination IP-nya yang 10.10.10.11 ini. Dari mana? Dari PC Nostalgic itu sendiri. Apakah hubungannya dengan seperti yang sudah tadi saya bilang? Tampilkan informasi tabel ARP server DHCP Filcom dari mana informasi tersebut berisi. Tabel ARP. Ini udah. Klik tombol capture or forward. Langsung cek aja. Nah, dapat dilihat sini. Apakah PDU dari router RUB diteruskan ke alamat jaringan yang lain? Mengapa demikian? Dari RUB. Nah, untuk RUB berarti yang ini. Mengapa demikian? Ya, karena kan untuk melakukan broadcast lanjutan yang berasal dari PC non-static itu. Kemudian server DHCP Filcom mengirimkan paket ARP replay ke alamat tujuan melalui SP Filcom. Periksa tabel alamat MAC yang ada pada SP Filcom.
lagi show MAC address table. Apakah tabel alamat MAC mengalami perubahan? Mengapa demikian? Nah, mengalami perubahan. Di sini bertambahnya untuk MAC address yang ini, yaitu MAC address dari server DHCP Filcom. Mengapa demikian? Karena mendapat replay ARP atau ARP replay. Buka PDARP, perhatikan layar 1 out layers. Nah, out layer di sini. Port SW mana yang dituju? Mengapa hanya berisi satu port luaran berbeda dengan port berlangkah 1M? Nah, di sini tuh untuk tujuannya kan port layer cuma satu nih. Itu dikarenakan karena akan mengembalikan hasil broadcast yang dari PC non static ini untuk kembali ke PC non static itu sendiri. Kemudian klik tombol capture or forward sekali lagi untuk menggunakan perangkat berikutnya. Nah, dapat lihat di sini kan, itu mengembalikan ARP yang telah di broadcast atau yang bisa disebut dengan ARP replay. Kemudian selanjutnya, berapa banyak duplikasi PDRP yang dihasilkan oleh SP Filcom? Mengapa demikian? Bisa kembali tujuannya. Perangkat mana yang menerima PDRP berupa alamat MAC dari perangkat tersebut? Berapa alamat IP tersebut? Mengapa perangkat tersebut menerima PDRP yang datang? Dibandingkan alamat MAC dan alamat IP perangkat tersebut, terdapat alamat MAC dan alamat IP yang ada pada PDRP ini, yaitu duplikasi yang PDRP Filcom itu cuma satu, karena kan berdasarkan dari replay dari server DHCP Filcom yang kembali kepada SW Filcom dan kembali lagi kepada PC static. Gitu. Baik, selanjutnya sebagian dua langkah pertama. Pada langkah terakhir subbagian 1 terdapat dua PDU yaitu ARP dan ICMP. Paket ARP tersebut merupakan paket ARP replay bukan balasan dari server membawa alamat MAC server DHCP Filcom. Paket ICMP tersebut merupakan lanjutan dari paket ICMP sebelumnya sempat disembunyikan pada langkah ya yang sempat dihilangkan tadi untuk ICMP ini yang berwarna ungu. Karena ARP replay telah membawa tujuan dari server DHCP Filcom, maka layar 2 ICMP telah terisi alamat MAC asal dan MAC tujuan. Buka PDU ICMP dan perhatikan kombinasi layar 2 pada out layer. Perlu diingat bahwa ICMP berjalan di layer 3, sedangkan informasi layer 3 pada PDU tersebut kosong karena informasi layer 3 ada pada PDU ICMP sebelumnya yang sempat disembunyikan. Kemudian klik tombol capture or forward sekali. PDU ICMP bergerak ke SW Filcom. Buat CLI, kita klik. Dapat dilihat di sini untuk ICMP-nya itu dari Visual Static dikirimkan ke SW Filcom. Buka kembali CLI pada SW Filcom dan tampilkan kembali isi tabel alamat MAC SW Filcom. Terlihat lagi CLI-nya. Kita show MAC address table. Ini kita di CLI dan tampilkan kembali isi tabel MAC SW Filcom. Beberapa data yang tersimpan di MAC alamat MAC tersebut ada 3. Apakah ada perubahan dari tampilan sebelumnya? Tidak, dikarenakan tidak adanya perubahan. Kemudian untuk ini buka PDU ICMP yang ada di SW Filcom. Perhatikan bahwa meskipun paket ICMP berkomunikasi di layer 3, namun untuk perangkat switch pada umumnya berjalan di layer 2. Baik, kita langsung lihat saja ICMP-nya kita buka. Di sini paket ICMP berkomunikasi di layer 3. Namun perangkat switch pada umumnya berjalan di layer 2 sehingga proses enkapsulasi dan keputusannya sampai di layer 2. Jadi,
Perhatikan kembali PDU ICMP pada table outlier dan catat nilai alamat MAC tujuan pada layer 2 dan port pada layer 1. Pada layer 2, outlier. Outliernya itu tujuan yang diminta, berarti yang ini. MAC tujuannya itu yang belakangnya 6A 80, kemudian dan portnya ini yang ini, yang 0/2. Kemudian klik tombol capture or forward sekali lagi untuk memindahkan kode SMP ke perangkat berikutnya. Nah, ini untuk tujuannya ini kan ini MAC address dari server DHCP.com. Apakah benar? Kita coba lihat dulu. Pencet. Nah, kan dikirimkan langsung ke server DHCP.com. Kemudian berapa banyak duplikasi PDSMP yang disusun kamu apa demikian? Klik saya kembali alamat tujuannya. Kirim itu satu. Kemudian bisa kembali alamat tujuannya. Benar. Perangkat mana yang menurut SMP, berapa alamat MAC dari perangkat tersebut, berapa alamat IP dari perangkat tersebut, mengapa perangkat tersebut menerima SMS yang datang, dibandingkan alamat MAC dan alamat IP perangkat tersebut terhadap MAC dan IP tujuan yang ada pada PDU ICMP pada in-layer, yaitu perangkatnya server DHCP.com, kemudian alamat MAC-nya itu yang ini, yang belakangnya 6A80, alamat IP-nya yaitu yang ini, alamat MAC-nya itu yang ini, header source-nya ini kan source-nya itu punya dari Visional Static, untuk destination-nya ini punyanya ini server.com. Nah, ini MAC dari ini, Visional Static, kemudian yang belakangnya ini, yang belakangnya 6A80 itu MAC address-nya dari server DHCP.com. Kemudian selanjutnya membuat ICMP reply dari ICMP request. Buka PDU ICMP pada server DHCP.com. Ini buka. Perhatikan alamat IP asal layer 3. Layer. Itu IP asalnya itu yang ini 10 10 10 11. Begitu melakukan request dari alamat betul karena pada ICMP tersebut ditujukan kepada server DHCP.com. Sekarang alamat tujuan untuk IP tujuannya itu yang ini, yang 10 10 10 10. Kemudian untuk server DHCP.com membuat balasan berupa paket ICMP reply secara unicast dan terjadi proses enkapsulasi dimulai dari layer 3. Perhatikan alamat yang tertera pada layer 3 dan layer 2 table outliers. Nah, di sini nih, ini dari asalnya itu IP dari server DHCP.com, kemudian destination yang ini yang 11, belakangnya 10 10 10 11. Kemudian untuk MAC address-nya itu untuk yang source yang ini dari server DHCP.com yang memiliki MAC address 6A80 belakangnya. Kemudian destination yang ini yang belakangnya yang memiliki MAC address belakangnya itu C470. Berapa alamat IP asal dan alamat tujuan sudah, menjawab sudah, tampilkan informasi ARP. Apakah ada perubahan informasi pada tabel tersebut? Mengapa demikian? Dengan tabel ARP. From itu ARP setelah di sini ada ini adanya perubahan informasi karena telah dikenali oleh ini dari IP yang 10.10.10.11 ini yang memiliki address belakangnya C470 yaitu Visional Static. Kemudian selanjutnya kita minta untuk klik tombol capture forward.
mengirim ICMP-nya kembali ke SW Filcom. ICMP replay. Periksa MAC yang ada pada SW Filcom. Cek. Show MAC address table. Alamat MAC tidak mengalami perubahan. Kemudian demikian kami sudah terdaftar. Kemudian buka PDU ICMP berikan layer 1 hot layer. Buka. Nah, ini. Ketikkan layer 1 hot layer yang ini. Hot layer. Port SPP kemana yang dituju, mengapa hanya bisa satu port luar, berasal dari mana port luar tersebut ditentukan. Baik, untuk outlayernya ini berasal dari PC0 static karena itu merupakan apa namanya, kayak port tujuan untuk kembalinya ICMP yang dikirim dari PC0 static dan akan kembali ke PC0 static. Selanjutnya kita diminta untuk menekan tombol capture or forward lagi untuk menekan video ICMP ke perangkat berikutnya. Kita lihat. Kita akan mengirim kembali ke PC0 static. Sudah. Mengapa perangkat tersebut menerima PDU ICMP yang datang? Itu dikarenakan karena PC0 static itu sendiri yang mengirim ICMP-nya, dan maka PC0 static itu sendiri yang akan menerima ICMP reply. Kemudian klik PC0 static, perhatikan pada tampilan command prompt tersebut terdapat informasi replay. Nah ini nih, ini replay dari ping yang sudah dilakukan. Informasi tersebut menandakan bahwa paket ICMP yang pertama telah berhasil belasan ICMP replay dari node yang dituju dengan alamat IP tertentu. Kemudian klik lagi tombol capture forward sekali, maka akan muncul PDU ICMP kembali. Kita lihat. Nah, merupakan kedua dari perintah ping. Klik tombol play untuk melihat proses pengiriman paket ICMP request dan reply. Sembari melihat proses, klik PC0 static untuk mencari informasi balasan ICMP untuk command prompt. Nah, command prompt kita buka. Selanjutnya akan berhenti di tombol buffer full. Klik tombol view previous event. Terus mengirim. Nah, ini dapat reply atau balasan. Mengirim lagi, mengirim ICMP, dapat balasan lagi dari server DCP.com. Nah, dapat lihat di sini. Nah, simulasi akan berhenti jika ketika tampil pernyataan buffer full. Klik tombol previous event untuk melihat proses pengiriman sebelum-sebelumnya.
Masuk ke sub bagian 3, langkah pertama itu klik PC static 1 ke command prompt desktop static 1 desktop command prompt dan untuk ARP strip A. Oke, kosong. Tambahkan juga tabel ARP server web baik untuk di server web nmail UB juga kosong. Untuk melihat tabel ARP RUB masuk dalam CLI. RUB masuk dalam CLI, ketikkan show ARP. Kita ketik show ARP. Baik, untuk di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, yaitu MAC address yang 10, 10, 10, 1 dengan MAC address yang memiliki buntut 1201. Kemudian ada yang memiliki IP address 20, 20, 20, 22 yang memiliki MAC address dengan buntut A2, B2. Kemudian ada MAC address yang ada IP address itu 175/5/83.1 dan ada 175/5/184.1 yang memiliki MAC address yang 183 ini memiliki MAC address dengan belakangnya itu B901 dan yang 184 ini memiliki buntut MAC address B902 address. Tembok yang 3 ya. Buka kembali command prompt PC1 static, ketikkan ping 175/470. PC1 static. Diminta untuk ping 175/184.184.70. Benar. Nah, ini tuh merupakan IP address dari server web and mail UB. Untuk menguji connection terminal tersebut, di video connection itu ARP dan ICMP. Buka video ICMP. Muncul ICMP. Selanjutnya kita diminta untuk ketik ping 75 45 94 70. Ter video ARP dan ICMP. Buka video ICMP. Berapa lama IP video ICMP tersebut? ICMP yang berwarna kuning. Nah, di sini sudah terlihat untuk IP asal, kemudian di sini untuk IP tujuannya, dari mana alamat IP tersebut diperoleh dari melakukan ping tadi, yang dimana kita ping ke 175.45184.70 dan untuk alamat IP yang asalnya ini diperoleh dari PC1 static itu sendiri. Kemudian beberapa alamat IP tujuan dari PDU ICMP tersebut dari mana. Nah, ini seperti yang sudah dibilang tadi. Kemudian yang ketiga, berapa alamat MAC asal yang seharusnya dicantumkan, dari mana alamat MAC tersebut diperoleh. Untuk alamat MAC itu ada di ARP. Nah, ini. Untuk alamat MAC asalnya ini yang belakangnya ADBE. Kemudian untuk yang
Tujuannya ini masih FFFF ini. Kemudian mengapa layer 2 P2 ICMP kosong? Itu dikarenakan oke, kemudian lanjut ke MF. Klik tombol capture forward. Nah, ini yang dikirimin itu ARP-nya. Oke, baik, selanjutnya kita diminta untuk membuka kembali command prompt pada PC.1 ketika perintah ping 175 prompt kosong ping 175 5 84 70 coba 75 4 70 untuk alamat IP asal dari PC satu statik itu sendiri. Tujuan dari hasil perintah ping tadi, lanjut ke capture forward, dikirim ke server home, lanjut ke RUB, kirim ke RUB, kembali. Oke, sama seperti yang tadi, kembali saya SW.com. Lihat CLI-nya, show make address table. Nah, ini sudah mulai terdaftar nih. Ada yang baru. Nah, tadi kan untuk ini untuk asalnya yang tadi kita dari PC1 statik ini MAC address-nya, kemudian ini MAC address dari destination ini, itu yang kita melakukan ping ke ini apa namanya, server web and mail UB. Kemudian berapa data yang disimpan, perubahan ada di kolom ke P2RP rom perhatian outlier name pada layer 2. Nah, di outlier itu terdapat alamat MAC-nya ya, yang ini, dan ini untuk tujuannya. Informasi yang tertera pada informasi tersebut pada layer 2 dan layer 1. Untuk ini portnya itu yang 0/6. Kemudian sekali lagi memindahkan PDU ARP ke perangkat berikutnya. Berapa banyak duplikasi? 1. Mengapa demikian? Penting sudah selesai. Kemudian boost.com dan ini sudah berubah, memindahkan PDU ke perangkat berikutnya. Buka PDU ARP pada RUB. RUB. Ini ARP-nya. Baik. Kemudian kita di sini buka PDU ICMP. Ini untuk
IP asal didapat dari PC satu titik itu sendiri, kemudian IP tujuannya yaitu 175.45.8470 yang didapat dari ketika kita um, mengirimkan perintah ping kepada 175.45.8470 ini. Lanjut, diketahui bahwa penggunaan ARP antara klik tombol capture or forward. Oke, kita pencet. Nah, terlihat dikirim ke SW.com IP-nya. Nah, dari SW.com mengirimkan duplikat Android UB ini balik lagi. CLI pada SW.com, kita buka. Show MAC address table. Nah, sini sudah terdaftar. PDUARP SW.com present outlier. PDUARP pada SW.com. Ini. Nah, ketika pertama-tama tuh masih untuk destination-nya itu masih belum terdaftar ya untuk MAC-nya. Masih belum ditemukan. Jadi di sini portnya itu dikirim ke 1 2 3 4 ada 5 berhubungan 1 2 3 4 5. Nah, itu dikirim untuk melakukan broadcast. Kemudian port lagi IP pada berikutnya berarti dikirim masuk ke RUB aplikasinya ada 5 dihasilkan dari SW.com. Mengapa demikian? Karena untuk melakukan broadcast. Mengapa tidak ada variabel pengarah isi statik 1? Karena itu merupakan device yang meminta untuk broadcast. Perangkat mana yang menerima PDUARP, berapa banyak IP dari perangkat tersebut, berapa banyak datang kembali, yaitu satu dari server yang ini UB ke RUB, balik lagi ke SW.com dan baru kembali lagi ke PC1 static. Gitu. Tersebut merupakan paket request dari PC1 karena paket ditujukan dari RUB. RUB membuat balasan berupa dari replay secara unique, jadi enkapsulasi dimulai dari layer 2. Perhatikan alamat untuk layer 2 table outlier. Penting ini ya. Nah, ini sudah kenali untuk mic-nya. Dapat dari UB capture forward. Apakah PDU dari RUB sesuai dengan jalan mengapa demikian? Lalu mungkin dikirimkan dari RUB ini dikirimkan ke ini namanya
server web and mail UB. Nah, RWB mengirimkan PHP ke alamat tujuan melalui xwfile.com. Periksa tabel alamat MAC yang ada pada xwfile.com. Nah, ini nih. Jadi di sini dari xwfile.com bisa kita lihat nih awalnya baru ada yang ADBE doang untuk MAC address-nya. Sedangkan untuk yang sekarang sudah dapat dikenal juga ada yang 1201 ini. Angka terakhir terdapat 2 PDU yaitu ICMP. Paket ARP tersebut merupakan paket ARP reply pembalasan dari RUB dengan membawanya alamat MAC RUB. Paket ICMP tersebut merupakan penelitian dari paket ICMP sebelumnya yang sempat disembunyikan pada langkah. Oh iya, ini yang ketiga. Ini kan sempat dihilangkan. Kemudian ketika di sini sudah muncul kembali, dikirim ke xwfile.com RUB. Itu klik tombol capture, ICMP bergerak ke xwfile.com. Jadi kita sudah masuk. Tadi kan pada ICMP terdapat layer. Berarti ketika dia nyampe xwfile.com ICMP-nya, nah di sini kita buka pada layer 2 layer ya. Nah ini untuk MAC address dari base 1 static, kemudian ini MAC address dari yang ini destination-nya. Kemudian ini untuk portnya itu 0/6. Kemudian berapa verifikasi dinyatakan oleh xwfile.com. Mengapa demikian? Untuk ICMP-nya duplikasinya yang dikirim itu 1, dikarenakan sudah mendapat informasi dari ARP-nya. Maka proses gagal menerima scan data dibandingkan alamat MAC dan alamat IP perangkat tersebut. Perlu diingat bahwa tujuan akhirnya bukanlah RUB melainkan server web and mail UB. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.